Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa komputer Universitas PGRI Jombang. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknik mengetik 10 jari. Tidak hanya kita bahas ya, tidak hanya saya jelaskan, teman-teman tidak hanya menyimak, tapi teman-teman harus juga mempraktekkan. Jadi nyimak materi ini silahkan disiapkan komputernya, kemudian siap-siap praktek, karena tujuan dari perkuliahan kita tidak hanya pengetahuan saja, tapi teman-teman benar-benar menguasai apa yang dipelajari. Jadi silahkan siapkan komputernya dan siapkan aplikasi yang kemarin sudah saya share linknya ya, aplikasi Typershack itu silahkan diinstal, langkah-langkahnya juga sudah ada, silahkan diinstal, kemudian nanti digunakan untuk praktek selama mempelajari teknik mengetik 10 jari. Nah teman-teman, sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal terkait kenapa sih kita harus, ya enggak harus sih, tapi apa sih manfaatnya sebenarnya menguasai teknik mengetik 10 jari. Sekarang kan itu Pak sudah banyak aplikasi-aplikasi seperti misalnya speech to text ya, kita mendikte kemudian sudah muncul di sana, kemudian ada apa namanya, ada Google Lens misalnya, kalau kita mau ngambil teks dari sebuah gambar itu tinggal foto saja sudah bisa ini. Namun pada prakteknya kita masih banyak kegiatan-kegiatan di mana kita harus mengetik secara manual ya, tidak sefleksibel itu, kemudian kita ngomong sudah dalam bentuk ketikan yang rapi. Makanya menurut saya ini masih sangat layak, sangat penting untuk kita pelajari ya. Kemudian kenapa teknik ini lebih efektif nanti kita pelajari juga daripada teknik konvensional yang kita mengetik dengan 11 jari, telunjuk dua begini kemudian dipakai untuk mengetik. Itu nanti kita diskusikan bersama-sama ya. Jadi ini sangat menarik untuk kita pelajari dan layak untuk kita kuasai ya. Jadi yang pertama, kenapa kita perlu menguasai teknik mengetik 10 jari adalah tentunya hemat energi. Kenapa hemat energi? Biasanya kalau kita mengetik sebuah teks ya, kita mengetik dari buku misalnya, dari buku kita ketik di sana, atau dari mana artikel misalnya kita ketik, itu kita harus melihat artikelnya, materi yang kita ketik, kemudian kita harus melihat layarnya, kemudian kita harus melihat keyboardnya ya. Ini cukup melelahkan. Misalnya saja kita mengetik langsung misalnya ya, tanpa ada sumbernya, misalnya kita mengetik langsung chat begitu ya, pakai komputer, itu juga kita harus switch begitu ya, dari layar ke keyboard, layar ke keyboard begitu kalau kita mengetik pakai teknik konvensional. Kalau kita mengetik pakai teknik 10 jari itu akan sangat hemat energi, karena kita tidak perlu melihat keyboardnya ya, tidak perlu melihat keyboardnya, karena jari kita sudah hafal, sudah tahu posisinya di mana ya, dan huruf apa yang harus diketik itu sudah hafal. Makanya kita tidak perlu melihat keyboard, kita cukup melihat layarnya yang kita ketik ya. Kalau keliru itu juga bisa terasa, makanya hemat energi sekali ya. Kemudian yang kedua ya, nah ini lebih cepat tentunya, sudah pasti lebih cepat, karena bayangkan misalnya kita bekerja 2 orang saja dibandingkan dengan bekerja 10 orang. Nah kita punya jari 10, kalau kita gunakan 2 tentunya prosesnya akan lebih lama. Kalau kita gunakan semuanya dengan posisinya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, itu akan lebih cepat ya, lebih cepat. Nah nanti ada di aplikasi Typershack itu ada ukuran kecepatan kita mengetik, namanya WPS, word per second ya, WPM ya, sorry ya, WPM ya, word per minute ya, kata yang kita ketik dalam 1 menit. Itu nanti silahkan teman-teman bandingkan saja coba ya, mengetik dengan teknik konvensional dengan mengetik dengan teknik 10 jari
ya. Kalau masih awal-awal memang belum terbiasa, nanti cepat konvensional. Tapi kalau sudah menguasai teknik mengetik 10 jari itu akan sangat cepat sekali ya. Jadi karena kita bagi tugas mengetik itu ke 10 jari kita semuanya, makanya kita jadi bisa mengetik lebih cepat ya. Kemudian tidak cepat lelah. Nah, ini pastinya ya, karena kita itu tadi hemat energi, tidak harus melihat ke sana kemari, tidak perlu memperhatikan keyboard, maka kita tidak cepat lelah ya. Kalau kita mengetik pakai teknik konvensional, tentunya kita tidak hafal posisi keyboard, kemudian tidak hafal huruf ini di mana, itu pasti mencari ya posisinya di mana, jadi tidak langsung menekan tombolnya. Tapi kalau dengan teknik 10 jari, itu posisi jari kita di mana itu sudah ada tugasnya masing-masing, mana yang harus dipencet. Kalau kita butuh huruf A, pakai jari mana, kalau kita butuh huruf F, pakai jari mana, itu sudah ada tugasnya masing-masing. Makanya ini lebih efisien, jauh lebih efisien daripada mengetik biasa ya. Nah, kemudian berikutnya keren pastinya ya, keren. Kenapa? Ya kita ngetiknya pakai 10 jari. Kamu kalau lihat film-film, ada hacker, ada film-film yang pakai komputer lah, pasti mengetiknya cepat sekali dan menggunakan teknik ini ya, teknik 10 jari ya. Sangat beda jauh lah dengan mengetik biasa ya. Kalau teknik konvensional itu pasti lama, terus lambat, terus nyari-nyari. Kalau ini pastinya keren. Ketika kita ngetik password, kalau pelan itu mudah diintip orang lain, tapi kalau cepat dengan menggunakan teknik 10 jari ini sulit. Nah, kalau orang lain melihat itu tidak gampang tahu yang dipencet mana saja ya. Yang jelas keren ya, coba kalian praktekkan lah. Kalau kalian bisa mengetik dengan teknik 10 jari ini memang keren sekali ya. Dan ini masih relevan dengan, meskipun sekarang sudah ada AI, sudah ada speech to text, sudah ada Google Lens ya. Ini masih sangat relevan dan masih masih kita butuhkan ya, masih kita butuhkan. Kalian kalau pakai WA web atau WA yang Windows itu yang aplikasi ya, kamu pakai komputer, ngetiknya kan nggak bisa speech to text juga ya, voice note bisa lah, tapi kalau kita butuh ngetik sesuatu pakai teknik 10 jari itu cepat sekali ya, dan keren sekali pastinya. Nah, kita lihat, jadi ini adalah gambaran dari tugas masing-masing jari. Dilihat di sana ya, yang jarinya kelihatan ya, yang jempol yang mana, yang kelingking yang mana, yang jarinya jempol semua ya, diperhatikan seperti itu ya. Nah, posisinya seperti ini. Ketika kita mau mengetik, diposisikan seperti ini ya. Jadi itu yang kelingking kiri warna merah itu tugasnya itu caps lock, tab, Q, A, Z itu tugasnya kelingking, termasuk shift, CTRL itu kelingking kiri ya. Kemudian ada jari manis yang sebelah kiri, ada W, ada S, ada X, ada angka 2 itu pakai jari manis sebelah kiri. Kemudian ada 3 EDC itu pakai jari tengah sebelah kiri ya. Kemudian ini telunjuk kiri, ini tugasnya agak banyak. Nah, spesial untuk telunjuk kiri ini adalah mata tangan kiri kita, mata jari tangan kiri kita ya. Karena kalau teman-teman perhatikan di huruf F itu ada pentolan, ada benjolan di keyboard yang bagian huruf F. Itu untuk menandai sebenarnya mata bagi kita kan sebelumnya tidak tahu yang fungsinya ini apa sih, kenapa kok mentol ya, memang biar mentol begitu saja mungkin ya. Nah, itu sebenarnya ada fungsinya yaitu tadi sebagai penanda di mana posisi jari telunjuk kita sebelah kiri. Nah, kalau telunjuk kita sudah di posisi yang tepat, yang jari tengah
ya, jari manis dan jari kelingking ini sudah mengikuti. Oh, ini F, berarti sampingnya ini D, sampingnya ini S, sampingnya ini A. Ya, jadi sudah berurutan begini posisinya, ya. Nah, itu yang huruf F. Kemudian huruf G ini termasuk tugasnya jari telunjuk, ya, jari telunjuk. Yang bagi tugas ini bukan saya, ini ya, ini sudah di apa namanya, ilmu yang istilahnya sudah dipelajari secara umum. Cuman tidak banyak orang mau belajar ini, ya. Kemudian telunjuk kanan, ganti pindah ya. Telunjuk kanan. Oh, kalau jempol ya, jempol itu space, itu tugasnya itu saja gantian. Ya, kalau yang ini natural nanti akan ini sendiri, akan jalan sendiri. Kapan kita menggunakan jari kanan, jempol kanan, kapan kita menggunakan jari ya jempol kiri, itu natural dan lama-lama kita akan terbiasa. Nah, berikutnya setelah di F ini telunjuk kiri, posisi naturalnya F ini apa, jari kita telunjuk itu di F sini, ini posisi awalnya. Jadi ketika kita mencet G, habis itu kembali ke F lagi. Posisi naturalnya begitu, karena ini jari tengah di sini, jari manis di sini, dan kelingking di A ini. Ya, jadi posisi naturalnya di sini, ini jari kita. Kemudian yang sebelah kanan, ini telunjuk kanan, itu tugasnya sama dengan telunjuk kiri, agak banyak juga. Posisi naturalnya telunjuk kanan itu ada di J. Di J ini juga ada benjolannya di sini, ini untuk menandai posisi jari telunjuk kita yang kanan itu ada di situ, ya. Jadi ada gerinjel-gerinjelnya. Maka seperti yang saya bilang tadi, karena sudah ada tanda yang bisa kita rasakan dengan jari kita, yaitu benjolan itu, maka kita tidak perlu melihat keyboardnya, ya. Jadi di sini ini posisi huruf J. Kalau kita mau mencet Y, kembali ke J lagi, ya. Posisi naturalnya pokoknya di tengah ini, ya. Kemudian ada huruf K, ini jari tengah kanan, dan seterusnya ini garis ke atas ini yang warnanya sama, ini berarti jari tengah kanan, jari manis kanan ini yang pink ini, ya, ungu ini, ya, ungu tapi pink ini, ya, ungu. Nah, kemudian yang paling sini ini menggunakan kelingking. Di antara latihan yang sulit itu biasanya kelingking sama jari manis. Nanti coba teman-teman latih sendiri. Bukan berarti tidak bisa dipelajari, ya, ini tidak sulit kok, teman-teman. Nanti praktekkan sampai lesson 5 saja, kalau rutin, ya, teman-teman pasti cepat bisa menguasai, ya. Nah, ini sekilas tentang pembagian tugasnya, jari mana harus mencet mana, itu seperti itu. Mudahnya mengingat-ingat, pokoknya telunjuk kiri itu di F, telunjuk kanan itu di J. Setelah itu posisikan natural ke samping-sampingnya. Jari tengah, jari manis, jari kelingking itu posisikan di samping-sampingnya. Posisinya akan seperti ini nanti, ya. Nah, posisi jarinya akan seperti ini. Nah, ini apa namanya, jari telunjuk kiri di F, kemudian diikuti jari tengah, jari manis, dan ini posisi awalnya seperti ini. Yang kanan juga seperti itu. Nah, ini yang jempolnya untuk tab, ya, yang jempolnya untuk tab. Nah, posisinya seperti ini, ya. Nanti ketika pengen mencet key, ya, kelingking ini pindah ke atas, ya. Yang bawah ini Z ini, ya, pindah ke bawah. Seperti itu posisi naturalnya, pokoknya seperti ini. Di F, di J sekali lagi ada tandanya benjolan. Itu untuk apa namanya, memposisikan jari kita untuk menandai jari kita telunjuk ini posisinya di mana, ya. Jadi seperti itu. Nah, kita sekalian sambil buka ininya saja, apa namanya, Typershack-nya aja. Nah, ini aplikasi Typershack-nya, ya. Ini bisa di full screen ini, ya. Wah, ini full screen. Wah, ini nggak bisa. Oh ya, oh bisa, ya. Jadi ini full screen sudah. Nah, teman-teman, jangan main gamenya dulu, ya. Nggak usah adventure dulu, ini dulu nggak usah, ya. Kita bisa melihat statistik kita di sini. Ini saya pernah belum ini, ya, belum ke rekam, ya. Saya mengerjakan ini baru lama tidak saya buka, jadi kayaknya dia hilang datanya. Jadi teman-teman, silahkan langsung ke typing tutor, ya. Nah, kalau muncul update tidak usah di ini, ya, teman-teman. Kalau
apa namanya, kalau baru buka aplikasi ini kemudian muncul update, jangan diupdate ya, tidak usah diupdate, langsung no, kemudian masuk ke sini langsung ke typing tutor. Nah, kita akan latih. Sebelum ke sini coba teman-teman dengan metode yang teman-teman gunakan sebelumnya, coba typing test ini dikerjakan ya. Caranya ini tadi ya, saya ulangi. Nah, dari halaman utama ini klik typing tutor, kemudian muncul ini toh, muncul ini, klik preview ya. Nah, ini yang sebelumnya ini ya, yang sebelumnya ada typing test. Nah, ini dikerjakan dulu. Ini agak volumenya bisa agak dibesarkan ya, jadi begitu ini ada suaranya begitu ya, begitu keliru. Nah, ini seru sekali ya, kita belajar. Nah, dilihat teman-teman di sini ini sudah ada petunjuknya ya, kita jari apa yang kita gunakan dan apa namanya, huruf apa yang harus kita tekan ya. Nah, ini tadi kan kanan kiri sebenarnya ada shiftnya, cuman yang kanan atau yang kiri itu nanti natural kita akan memilih ya. Biasanya kalau ya seperti ini, kalau jari kiri yang ngetik, shiftnya ini pakai jari kanan ya. Misalnya begini, nah ini kalau keliru begitu. Nah, itu contohnya teman-teman ya. Jadi ada berapa error di sini nanti muncul ya, berapa error, kemudian biasanya ada 4 halaman ya. Ini 0% complete, nanti kalau sudah ke halaman baliknya itu 25% dan seterusnya. Kemudian di akhir nanti akan muncul apa namanya, WPM ya, WPM, word per minute. Jadi statistiknya kalian berapa kata per menit ya. Nanti silahkan pakai metode konvensional teman-teman, yang pakai telunjuk 2 atau yang bagaimana, yang tidak pakai 10 jari itu teman-teman coba typing test ini, kecepatannya berapa, akurasinya berapa. Nanti muncul akurasinya, muncul apa namanya, muncul WPM nya, word per minute nya muncul ya. Nah, setelah ini selesai teman-teman, nanti dilihat statistiknya ya, kemudian bisa ketik next, klik next. Nah, ini muncul seperti ini, lesson 1 kita dilatih untuk ngetik A. Ini sudah ada petunjuknya ya. Ini cukup melelahkan biasanya kalau jari kelingking sama jari manis, itu kita harus sabar pokoknya ya, pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru ya, pokoknya pelan-pelan ya, pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru. Yang paling penting itu akurasi dulu ya, dalam belajar ini tidak apa namanya, kecepatannya, speednya tidak begitu penting, yang penting akurasi dulu. Akurasi ini tepat mencetnya dan tepat jari yang kita gunakan. Akurasi percuma betul semua tapi kita mencetnya pakai jari telunjuk, misalnya begini, kita pencet pakai jari telunjuk saja begini ya, jangan tidak sesuai tugasnya. Kita melatih jari kita untuk mencet sesuai dengan tugasnya ya. Jadi A ya, pakai jari kelingking kiri, kemudian space nya pakai jempol kanan. Nah, biasanya silang begitu ya. Ini ya butuh konsentrasi sih ya. Nah, ini ganti ada variasinya. Ini kalau lama tidak ini juga, kemudian misalnya sambil direkam begini biasanya ya campur nervous begitu. Nah, ini begitu, ini melatih. Ini kalau saya selesaikan cukup lama ya. Ini ganti yang kanan ya, ganti yang kanan, ini kelingking juga, kelingking kanan.
saya lebih nyaman pakai space-nya pakai jempol kanan juga ini. Nah ini kalau ada yang keliru kalian agak kaget mungkin suaranya kenceng. Ini kita coba ya, kita coba sampai selesai teman-teman biar tahu. Sekali lagi dalam proses belajar pelan-pelan saja. Ini saya buru cepat biar teman-teman nyimak videonya tidak lama-lama. Nah ini begitu ya, tinggal ngomong Kak, konsentrasi. Nah, ganti huruf tidak diperhatikan. Nah ini saya tidak perlu melihat keyboard ini karena jari saya sudah hafal ya. Ini tinggal halaman terakhir ini sudah 75%. Kalau teman-teman pakai ini biasa, teknik biasa kan harus melihat keyboardnya. Terus error. Teman-teman utamakan akurasi ya, akurasi. Saya ingin menunjukkan teman-teman apa namanya, gimana sih statistiknya yang ditunjukkan hasilnya itu kayak gimana. Would you like to view your typing stats? Nah kita view ini. Nah ini word per minute-nya saya dapat 51 ini tadi kumpul ya, dapat 51, average-nya segini, base-nya juga segini, paling kencang segini ya, most recent attempt. Nah ini yang terakhir kita coba segini. Akurasinya seberapa? 98%, lumayan lah. Pokoknya akurasi ya jangan di bawah 95 lah ya, akurasi. Jadi apa namanya, berapa banyak salah, artinya maksudnya kita tidak perlu yang kenceng-kenceng banget. Kalau WPM ini tidak nuntut harus berapa ya, yang penting dalam proses belajar itu teman-teman akurasinya pelan-pelan saja, huruf yang diketik betul, jari yang digunakan juga betul, karena aplikasi tidak bisa mendeteksi jari yang digunakan betul salah, itu tidak mendeteksi. Kalian misalnya gitu mencetnya pakai telunjuk, aplikasi juga tidak mendeteksi, tapi kalian jadi tidak bisa ya karena tidak dilatih jarinya ya. Ini versus your adjusted word per minute. This take into account the number of errors you made. Nah ini dimasukkan word per minute termasuk errornya yang segini ini ya. Nanti setiap lesson ada ininya ya, setiap lesson ada statistiknya ya. Ini belum mengerjakan lesson 2 seterusnya ya, ini statistiknya. Jadi seperti itu ya, ini ada keterangannya. Nah teman-teman, jadi pada proses perkuliahan ini silahkan teman-teman targetnya yaitu merekam ya, merekam teman-teman mengerjakan. Kemarin sudah saya sampaikan untuk menginstal Bandicam ya. Bandicam itu bisa di crack ya, bisa di apa namanya, bisa diregistrasi ya, dengan sudah saya kasih linknya kayaknya ya. Silahkan diregistrasi. Kadang ketika dibuka awal, saya tunjukkan Bandicam saya. Nah ini ketika biasanya kalau belum terregistrasi di sini ada keterangannya ya. Kalau sudah, ini terus ada watermarknya ketika merekam begini. Kalau sudah, ini
apa namanya ya sudah seperti ini ya. Nah, setelah diinstal Bandicam silahkan teman-teman merekam ya. Jangan lupa di pojok sini tampilkan apa namanya gambarnya kayak saya begini ya, ditampilkan gambarnya begitu, kemudian kalian merekam ya. Setidaknya teman-teman inilah apa namanya merekam lesson 1 sampai 5 itu berapa ya, 2 kali lah, 2 kali ya, 2 kali ini jadikan 2 rekaman enggak apa-apa, atau misalnya kalau kelamaan 2 kali ini dijadikan 4 rekaman juga enggak apa-apa. Nah, yang perlu teman-teman punya adalah YouTube account ya, teman-teman pakai YouTube account silahkan diupload ke akunnya masing-masing. Jadi pertemuan kita online tapi tidak langsung yang apa namanya sinkronus ya, tidak langsung kita komunikasi dengan Zoom misalnya seperti ini. Saya upload materi via YouTube, teman-teman juga mengupload kehadirannya melalui YouTube. Seperti apa? Merekam aktivitas latihannya lesson 1 sampai 5. Kalau cuapek berarti ya misalnya nyicil dulu lesson 1 sampai lesson 2 atau sampai lesson 3 jadi 1 rekaman, kemudian diupload. Habis itu nanti lesson 4 sampai 5 misalnya seperti itu ya. Kemudian besoknya lagi rekam 1 sampai 3, kemudian 1 sampai apa namanya 4 dan 5 misalnya seperti itu, karena levelnya naik ini 4 dan 5 ini agak lebih sulit lagi ya. Nah, teman-teman silahkan kalau mau melanjutkan sendiri ke lesson 6 dan seterusnya silahkan. Yang saya harapkan ini nanti teman-teman setidaknya sampai 5 saja teman-teman merekam aktivitas latihannya ya. Sekali lagi jangan lupa ditampilkan di sini wajahnya ya, biar tahu kalau kalian yang apa namanya bikin video. Kemudian saya tidak benar-benar bisa melihat teman-teman ini benar-benar latihan atau tidak, tapi ya semua tergantung usahanya teman-teman. Kalau teman-teman latihannya betul-betul ya akan bisa, kalau tidak betul-betul latihan ya sudah ya enggak apa namanya ya no pain no gain ya. Kalau teman-teman enggak pain ya enggak gain lah nanti ya. Nah, makanya teman-teman silakan lakukan ini dengan sebenar-benarnya, dengan sungguh-sungguh ya, dipraktekkan betul-betul, direkam betul-betul, diupload, kemudian dilaporkan. Nah, setelah nanti sudah diupload di YouTube, linknya itu di copy kemudian dikirimkan melalui Gform. Nanti saya kasih Gformnya ya, link latihan ini lesson berapa sampai lesson berapa begitu, nah, atas nama siapa nanti ada seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini untuk apa namanya ini kira-kira kita apa namanya kita gunakan kira-kira 3 pertemuan untuk menguasai ini ya. Jadi saya anggap nanti videonya teman-teman itu akan wakili 3 pertemuan ya. Jadi silahkan kalau tidak mengumpulkan 3, kalau tidak mengumpulkan video lesson 1 sampai 5 direkam, berarti 3 pertemuan tidak hadir ya. Jadi saya anggap bobotnya ini 3 pertemuan. Nanti kita lihatlah seperti apa ya apa namanya hasilnya teman-teman ya. Jadi sekali lagi silahkan merekam, teman-teman mengerjakan Typersack ini lesson 1 sampai 5 ya, 2 kali ini. Misalnya mau teman-teman langsung selesaikan 1 hari ini, saya mau menyelesaikan lesson 1 sampai 5 2 kali, silahkan, enggak apa-apa. Misalnya 1 hari teman-teman selesaikan itu, silahkan, enggak apa-apa ya. Itu malah bagus, artinya bagusnya teman-teman latihan secara intens ya, pokoknya latihannya benar-benar ya, itu malah bagus. Tapi kalau teman-teman mau menyelesaikan misalnya saya selesaikan kira-kira inilah apa namanya 2 minggu, jangan lama-lama lah, jangan enggak 2 minggu ya, saya 2 minggu gitu enggak apa-apa. Nah, nanti silahkan yang paling penting teman-teman pokoknya enggak mengumpulkan berarti ya saya anggap tidak hadir gitu ya. Saya kira begitu dulu untuk materi kali ini, mengetik dengan teknik 10 jari. Ada pertanyaan silahkan di
grup bisa, di kolom komentar juga bisa, nanti saya sampaikan ya. Mungkin ada kendala install aplikasinya dan lain sebagainya, silahkan ditanyakan. Yang paling penting teman-teman, pokoknya mengerjakannya ini dikerjakan betul-betul ya. You get nothing if you don't do it seriously ya. Kalau tidak jujur mengerjakan, karena kita online, online itu butuh kejujuran dari teman-teman. Kalau online ini teman-teman mau misalnya digarapkan temannya misalnya, atau misalnya teman-teman mencetnya pakai jari yang tidak sesuai dengan ini ya saya tidak tahu memang ya. Bisa jadi saya tahu, karena nanti ketika ujian kan saya jadi tahu di video kok lancar, begitu dites kok ternyata tidak bisa, kan begitu ya. Yang jelas kalau teman-teman berusaha dengan serius, sungguh-sungguh, benar-benar mengerjakan, maka teman-teman nanti akan dapat manfaatnya ya, akan bisa. Kalau enggak ya enggak ya. Jadi seperti itu dulu tentang mengetik dengan teknik 10 jari ya. Cukup sekian teman-teman, selamat mencoba ya. Nanti saya tunggu videonya dikumpulkan di Google Form. Semoga barokah manfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.